Baik, Ubuntu 20.04 sudah rilis. Anda bisa download di bagian sini download. Bisa download desktop, bisa download server. Kebetulan sudah saya download servernya. Kita bisa cari ini di hard disk saya langsung. var data ISO Ubuntu 20.04. Ini ada server, udah ada. Sekarang kita akan coba instalasi. Tadi sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah install pakai satu LAN aja, dan kebetulan di NAT di ininya lupa di set. Sekarang kita akan instalasi pakai 3 interface langsung di servernya, dan kita akan coba bonding artinya jadiin satu. Jadi ada 3 interface jadi satu, kita jadi punya 3 LAN jadi satu. Oke, ini yang akan membuat throughput server kencang banget, dan ini fasilitas ini belum ada di server image server yang sebelumnya biasanya nggak default ada. Jadi menarik, ini ada fasilitas Toto, ada fasilitas baru banget nih. Oke, saya masuk ke sini Ubuntu, saya akan bikin new Ubuntu 20.04 3 interface kosong maksudnya saya nggak install apa-apa lagi, cuman saya ngasih kode di sini. Saya punya 3 interface, saya onin semua ntar. Memorinya tetap 1 GB. Saya server nggak pakai memori gede-gede. Next, create hard disk now, virtual disk next, dynamic allocation next. Saya cuma ngasih 10 GB ke server itu. Ini lebih cukup buat macam-macam, cukup sih. Mau buat Moodle kayak mau buat apa, 10 GB cukup. Create. Oke. Ini ada Ubuntu 3 interface kosong. Saya harus setting dulu storage-nya dulu. Oke. Saya akan tempelkan Ubuntu server ISO-nya di sini. Oke. Nah, ini yang saya lupa tadi di bagian network. Ini enable, udah, kondisinya jangan NAT bridge. Saya punya ada beberapa interface di sini, ada ENP30 3S0, ini LAN, WLX ini WiFi, ini WiFi. WiFi-nya ada 2. Jadi saya tempelin bridge ke sini, Ethernet, kabel connected. Sekarang saya tempelin juga bridge ke WiFi pertama, kabel connected. Interface ketiga di enable, bridge ke sini. Jadi kalau diperhatikan, interface 1 enable, 2 enable, 3 enable, 4 nggak ada. Jadi yang 1 tempel ke LAN, WiFi pertama, WiFi kedua. Jadi kalau kita punya hardware komputer dan punya beberapa LAN card, colokin aja LAN-nya semua, dan kita akan uji coba bisa nggak kita bonding semuanya jadi satu. Kita tempelin semua jadi satu, gitu ya. Nah, ini gila, ini percobaan. Ini pertama kali nih saya nyoba waktu instalasi langsung bonding. Biasanya saya akan ngerjainnya manual bondingnya. Tapi ini keren, fasilitas ini sudah ada di Ubuntu server. Oke, kita akan start, normal start. Dia loading, masukin CD-ROM-nya ke memori, file ISO-nya tadi ke memori dimasukin. Kalau kita di kondisi nyata, kondisi benernya, itu biasanya saya bikin live USB dulu. Jadi live USB saya buat, kemudian saya colokin ke flash disk-nya komputer, di load dia dari USB. Biasanya saya gitu. Oke, ini udah berhasil masuk ke memori semuanya. Sekarang dia akan ngecek ternyata. Ini yang sebelumnya juga nggak dilakukan nih sebenarnya. Jadi dia cek dulu si servernya, aplikasinya bagus semua nggak. Karena ini prosesnya butuh waktu, saya nggak tahu berapa menit, cuman beberapa menit doang, tapi kan lumayan daripada bengong liatin titik gerak. Saya pause dulu. Nanti kalau udah selesai baru kita jalan lagi. Selesai sudah proses cek recheck, kita sudah sampai menu welcome. Di sini kita bisa milih bahasa yang dipakai, kita bahasa Inggris, keyboardnya US, karena kita dijajah Amerika. Aduh, kasihan deh. Dan nah, ini jadi menarik di sini. Nah, menarik kan?
Menarik banget kan? Kita tadi mengaktifkan 3 interface sekaligus dan sekarang kondisinya tiga-tiganya punya IP address. Oke, perhatikan LAN-nya IP address-nya 192.168.200, sementara Wi-Fi-nya 192.168.0 dengan beda IP ya, 157.156. Size-nya 24. Ini semuanya 3 IP, 3 interface punya 3 IP yang lain. Semuanya nyambung ke jaringan dan ke internet nih semuanya. Nah, ini saya akan create bond. Ini percobaan. Di image server-server sebelumnya, fasilitas ini nggak ada. Jadi ini fasilitas ini pertama kali ada di 2004 saya lihat. Di yang sebelumnya saya nggak lihat ini. Tapi ini curang juga ya. Saya pakainya 1804 langsung loncat 2004. Jadi saya nggak tahu yang di 1904, 1910 segala macam kayak gimana, saya nggak tahu. Saya langsung loncat aja karena saya makanya yang LTS selalu. Oke, kita akan create bond percobaan. Wow, oke. Jadi saya akan create nama interface baru namanya bond 0. Device yang mau saya pakai ini. Keren. Saya bonding 3 device sekaligus. Modenya balance round robin atau active backup atau broadcast. Oke. Saya bikin balance round robin aja. Oke. Jadi dia akan balancing antara 3 interface. Jadi kalau ada traffic di balance 3 sekaligus. Dia balance 3 dia. Create. Bond masternya kelihatan bond 0 master. Bond 0 master. Kok disable sih? Coba. Info. Address. Bond is master, slave is false. Saya pakai DHCP aja. Dia minta DHCP aja langsung. Coba bisa dapat nggak dia? Dapat ya. Dia dapat IP 1158. Sementara yang lainnya slave. Saya slave. Edit bond. Oh, ini cuma ini aja. Save. Yang ini ada beda nih, harus minta IP-nya DHCP sendiri nih dia. Dah. Apa yang terjadi? Dia balik lagi ke sini. Kacau ini. Nggak bisa rupanya. There was problem applying the network. Continue. Oh, ini nggak bisa. Ini nggak bisa harus disable. Oke. Berarti ada masalah itu. ETH0 nya nggak bisa dia. Bisa kacau rupanya. Oke. Nggak masalah. Kita sudah bonding. Sekarang ke bond 0, IP-nya 192.168.0.158. Yang lain akan nempel ke situ semua. Oke. Ini seru nih urusannya. Oke. Applying changes. Biarin dia apply dulu. Kok kayaknya nggak ada apa-apa nih. Enter dan sekarang proxy address saya tidak pakai proxy dan ini mirror addressnya boleh archive.ubuntu.com langsung ke internet ya. Kalau yang ID ke Indonesia dia. Nah di sini hard disk yang akan diformat kayak gimana? Saya pakai entire disk aja. Saya tidak setup LVM. LVM ini ceritanya LVM kira-kira gini. Dia akan bikin virtual partisinya. Jadi kalau nanti ada hard disk tambahan masuk, akan dilihat sebagai satu partisi yang digabungkan dengan partisi yang sebelumnya. Cuman ini suka repot kadang-kadang, suka rewel. Jadi makanya saya akhirnya nggak pernah pakai LVM. Saya pakai hard disk aja 10 GB aja.
Kalau saya tambahin harddisk baru, nanti saya akan bikin sebagai partisi tambahan aja. Oke. Dan kelihatan dia di partisi 10 GB semuanya akan diambil, tidak ada swap di sini, swapnya nggak dipakai sama sekali. Dan swap dibutuhkan kalau kita nggak punya RAM ya, RAM yang kurang kita bisa pakai swap. Destruction action, waduh, confirm destruction action. Jadi maksudnya confirm format continue. Namanya Ono, servernya adalah server kayak gini aja, bond. Saya kasih bond ya biar tahu bahwa ini bond 2004 4. Username-nya Ono, passwordnya sangat aman banget, sangat aman sekali. Dan install OpenSSL server, install, dan oke, dia akan instalasi semuanya. Ini akan butuh waktu dalam prosesnya, supaya nggak pusing kepala. Ini cuma didiamin aja, saya cuma ngeliat doang sih. Tapi kalau ada apa-apa nanti saya, kalau misalnya terjadi sesuatu yang nggak beres, saya akan unpause semua sementara. Saya pause aja supaya Anda nggak usah bosen ngelihat ini muter-muter tuh di bawah tuh. Saya pause dulu. Oke, kita tampaknya udah sampai hampir terakhir. Oke, selesai downloading installer. Nah, oke. Sekarang kita reboot. Jadi ini cuman kita nunggu ini aja dari tadi sih. Setting swap, install kernel, network config, fs tab, segala macam. Selesai semua, reboot. Dia reboot sekarang. Dia akan lepasin harddisk, remove, enter. Tadi saya pencet tombol enter ya. Kalau nggak dia nggak buting-buting deh. Tombol enter booting. Sekarang kita coba lihat. Sudah seperti itu aja instalasi server sih. Tapi ini agak beda sama yang instalasi sebelumnya. Ini kita install dengan 3 interface card dan saya bonding interface-nya. Oke, kita akan masuk. Ono, passwordnya secure banget. Oke, clear layar. Ini dia masih instalasi nih, sebenarnya proses instalasi, bener-benerin konfigurasi nih sambil live. Sudo su. Oke. If config nggak ada. Karena saya udah kebiasaan pakai if config dan teman-temannya, saya akan install dulu apt update. Kayaknya masalah nih. If config IP link show. Oke, Bono coba. Iya, seru dah lu. Alah, seru. Yes, ya. Masih belum selesai dia instalasinya rupanya. Masih proses instalasi. Saya ulang lagi. Kelihatan interface-nya yang on apa aja. Kondisinya up. Masternya bond 0. Coba ping 192.168.0.222. Walah, bond 0-nya tidak beres nih. Mau nggak deh? Ini percobaan banget nih. Saya nggak tahu nih bond 0 kondisinya nggak punya IP nih kayaknya. Oke, coba ping. Kagak beres. Ini seru nih urusannya. Tapi ini ada opsi menarik, tapi nggak berhasil jalan dengan bagus nih instalasinya. Saya harus ngoprek nih etc. Kayaknya di network atau interface network dir. Nggak ada di mana dia settingnya dia. Locate bond. Belum diinstal.
Seru, frustasi nih. Jadi percobaan buat instalasi bond nggak segampang yang saya pikir langsung nyala semua. Karena yang jadi masalah adalah gini ternyata. Jadi kalau IP link show itu ENP0S3 sama ENP0S8 dan S9 itu beda jaringan sih sebenarnya. Jadi karena beda jaringan, bond nolnya pusing kayaknya. Karena kita beda jaringan. Jadi biasanya bonding itu aman kalau jaringannya sama. Ini beda jaringan, jadi kacau nih bondingnya. Mungkin tadi harusnya saya cuman bondingnya cuman wifi-nya aja yang saya bonding karena jaringannya sama. Jadi bisa saya bonding itu dua. Karena dibonding dengan LAN-nya kacau dia, pusing dia. Karena beda jaringan, jadi puyeng dia. Itu yang masalah bondingnya kayaknya sih. Tapi lumayan ada fasilitas ini, jadi kalau kita mau pakai sebenarnya ada fasilitas yang menarik buat di-explore gitu. Oke. Saya cukupkan sekian dulu eksperimen instalasinya. Paling enggak ini ada fasilitas bonding yang baru pertama kali saya lihat juga. Oke, saya tutup dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.